Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on TV Sulsel, TV masa kini langsung dari Hotel Max One Jalan Taman Makam Pahlawan. Kita langsung lagi ya ke Regita. Halo Regita. Halo Kak. Nah, kalau tadi berbicara masalah prestasi, pokoknya nggak diragukan lagi deh. Ya, saya pengen ke personalnya lagi nih Regita. Hobinya apa sih Regita? Hobinya sendiri itu suka traveling. Kebetulan waktu SMP sama SMA itu coba untuk keluar kota, tapi keluar kotanya itu tidak sekedar keluar kota dalam kutipan anak sekarang itu healing, tapi juga diselingi dengan menari, mewakili Kota Makassar, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan untuk menari, menampilkan tarian di Surabaya dan juga menampilkan tarian di Bali. Terus juga beberapa kali keluar kotanya bukan cuma keluar kota saja, tapi kebetulan saya juga mengambil program di kampung Inggris. Jadi saya belajar bahasa Inggris lagi, betul Kak, di Pare Kediri. Terus saya suka traveling, selain itu saya juga suka untuk membaca buku. Ada 2 buku yang saya suka. Yang pertama itu apapun buku itu tentang self improvement. Kemudian yang kedua tentunya selaras dengan jurusan saya juga suka membaca buku yang berbau hukum. Dan juga kadang saya beberapa waktu ketika saya memiliki waktu luang, saya menyempatkan untuk membuat sedikit konten atau tips kepada teman-teman saya di first account saya di Instagram. Konten kreator. Ya kalau misalnya moto atau prinsip ada nggak sih, punya nggak sih Regita? Motonya apa sih? Kalau moto atau prinsipnya sih yang paling sering sekali Kak ini saya berikan kepada teman-teman ketika teman-teman saya, kebetulan kan saya juga sering jadi pendengar ceritanya teman-teman. Lebih senang untuk mendengar cerita orang lain daripada saya yang bercerita. Jadi biasanya prinsip ini ketika saya terapkan kepada orang lain, saya terapkan juga ke diri saya, yaitu lebih baik kita capeknya sekarang di usia waktu kita masih muda, masih aktivitasnya, masih fisiknya masih oke dan mumpuni untuk melakukan kegiatan daripada nanti kita capek pas tua. Jadi lebih baik bersusah-susah dahulu kemudian bersenang-senang kemudian. Oke. Ini pepatah lama tapi generasi baru ya. Iya, Kak. Tapi keren memang pepatah seperti itu, keren karena memang istilahnya diajarkan kita untuk di awal susah, kemudian di akhirnya senang ya. The power of kerja keras. Betul kayak gitu. sekali. Nah, kalau kita berbicara mengenai Regita yang adalah seorang pageant fighter, gimana sih perasaannya menjadi winner Putra Putri Kota Makassar di IASPI ini? Perasaannya tentu luar biasa, sangat senang, sangat bangga, kayak oh ternyata saya bisa dikasih kepercayaan, dikasih amanah untuk menjadi winner Putri Kota Makassar, yang mana sedari awal memang saya menekankan ketika saya terjun di dunia pageant ataupun dunia perdutaan bahwasanya saya tidak mau melihat ini sebagai sebuah kompetisi saja, tapi bagaimana saya mampu mengimplementasikan apa yang telah saya dapatkan. Jadi bukan hanya berbicara di atas panggung saja, tapi saya mau ketika kita selesai dari sini tidak selesai begitu saja, tapi bagaimana kita bisa mampu merealisasikan program-program kerja, karena bukan cuma dinilai pas grand final saja, tetapi juga dinilai bagaimana pendekatan kita terhadap masyarakat di semua bidang. Apalagi ini kan pageant, jadi kita bisa menyentuh ranah lingkungan, ranah pendidikan, sosial budaya, pariwisata, dan lain sebagainya. Wah, emang ya pemirsa ya, Regita layak jadi juara emang. Keren ya public speakingnya, emang karena sesuai dengan hobi juga ya. Iya, dari Kak. kecil suka public speaking, Iya, walaupun Kak, mungkin betul. dari kecil itu belum tahu oh ini tuh public speaking Iya, namanya. Kak. Pokoknya cuap-cuap aja gitu Iya, ya, betul. ngomong aja gitu ya. Nanti kemudian pada saat usia sekolah udah tahu oh ternyata ini nih yang saya pengen dalami nih, public speaking ya. Betul sekali. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai public speaking, ada nggak tokoh inspiratifnya Regita ini yang berhubungan dengan public speaking ataupun mungkin ranah hukum? Ada yang diidolain nggak? Itu siapa aja tuh? Yang paling diidolakan itu ada 2 tokoh figurnya, ini juga merupakan seorang perempuan. Yang pertama yaitu Maudia Yunda, yang mana dia itu public speakingnya apalagi dalam bahasa Inggris itu sangat bagus, pendidikannya juga betul-betul sangat tertata dengan rapi, yaitu berkuliah di luar negeri. Kemudian yang kedua yang paling favorit adalah Mbak Najwa Shihab. Saya udah tebak tuh. Iya, karena dia kan latar belakangnya juga dari hukum, Kak. Kayak saya mampu melihat Najwa Shihab ini mampu loh untuk berani speak up, berani menyuarakan isu-isu yang terjadi, apalagi yang ada di ranah hukum itu sendiri. Walaupun Mbak Nana ini perempuan,
Iya, Ya, Kak. ya kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, boleh dong disapa-sapa teman-teman Yaspi atau teman-teman kuliah yang ada di rumah. Silakan disapa. Iya, halo teman-teman. Jadi saya mau sapa ada dari mungkin keluarga saya yang mungkin nanti akan nonton. Halo untuk keluarga saya, terima kasih sudah support saya hingga sejauh ini, hingga ada di titik ini. Kemudian halo juga untuk teman-teman di perkuliahan saya yang sangat mendukung saya, mendukung ketika ini loh, ada tugas ini loh. Oh iya, boleh saya bantu ini loh. Terus halo juga untuk keluarga besar saya yang ada di Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia, apalagi yang tergabung di Putra Putri Kota Makassar. Terus khususnya juga adalah founder dari Yaspi, yaitu Kak Irfan. Halo, terima kasih banyak Kak atas arahan dan masukannya selama ini. Ya, asik. Halo Kak Irfan. Ini pemenang Anda. Ya, baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai self aktualisasi ya, dan self improvement sebagai seorang wanita ya, perempuan muda, kadang-kadang masih ada batasan ya, atau perlakuan-perlakuan masyarakat yang istilahnya menganggap bahwa perempuan ini belum penting ya, mengenyam pendidikan. Bagaimana pendapatnya dengan hal ini, Regita? Apalagi sekarang generasi Z dan zaman memang sudah sangat canggih dan perempuan memang butuh untuk mengenyam itu. Tapi untuk perspektif pribadi dari Regita ini, bagaimana melihat sosok-sosok perempuan masa kini, terutama dalam bidang pendidikan? Baik, untuk persepsi soal itu mungkin banyak yang dilontarkan pada zaman dulu ya Kak, Ya. tapi mungkin untuk zaman sekarang seiring dengan berkembangnya teknologi, semakin canggihnya zaman, menurut saya perempuan juga perlu untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tinggi mungkin. Karena seperti yang kita ketahui, perempuan merupakan madrasah pertama dari anak-anaknya, merupakan ibu yang banyak mengajarkan kepada anak-anaknya tentang apa itu agama, tentang pendidikan, walaupun mungkin kita tidak bisa menutup mata bahwa peran kedua orang tua yaitu ayah dan ibu sangat penting atau besar, tetapi perlu kita ketahui kembali ketika kita lahir dari ibu yang cerdas, pasti kita juga akan menghasilkan output atau anak yang cerdas. Dan menurut saya tidak boleh adanya pembatasan pendidikan yang tinggi antara perempuan dan laki-laki, karena semuanya itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Bahkan ketika kita melihat realita yang ada, sekarang sudah banyak nih perempuan yang sudah mulai berani speak up, mulai membranding dirinya, mulai membangun personal branding di sosial media, dan menurut saya itu sesuatu yang bukan merupakan hal yang salah atau perlu dipermasalahkan, karena selagi dia memberikan atau menebarkan hal positif, ya mengapa tidak. Pokoknya perempuan ini memang layak ya, layak untuk sejajar dalam hal apapun ya, utamanya pendidikan. Karena pendidikan ini adalah pilar utama ya untuk kemudian menciptakan generasi-generasi yang berkualitas untuk selanjutnya. Ya, kita akan jeda lagi ya, ini semakin menarik pemirsa di segmen-segmen berikutnya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Stay tune on Net TV Social, Good People TV masa kini.